Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Narasi Hidayah. Sebelum kita menyelami kisah yang penuh hikmah hari ini, mari kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sholawat kita membawa berkah dan syafaat di hari akhir nanti. Bagaimana kabarmu hari ini? Yuk, bagikan di kolom komentar, dan jangan lupa berikan saran jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisah yang akan menyentuh hati dan membuka mata kita tentang kesombongan dan awal mula kejatuhan. Kisah Azazil. Benih kesombongan sebelum penciptaan manusia. Kisah tentang kesombongan, keangkuhan, dan rasa bangga diri yang berlebihan bukanlah cerita baru. Ia bahkan sudah ada sebelum manusia diciptakan. Akarnya bermula dari makhluk mulia yang lebih dulu hadir, para malaikat. Di antara mereka, ada satu sosok yang istimewa, Azazil. Ia dikenal di seluruh surga karena doanya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azazil seorang malaikat yang taat, tekun beribadah, dan menjadi pemimpin di antara malaikat lainnya. Ia bahkan dijuluki Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat, dan Khazinul Jannah, penjaga surga. Konon, ia adalah malaikat yang paling tampan dan memiliki sayap yang menawan. Ia begitu rajin beribadah, bahkan tak ada satu jengkal pun di surga yang luput dari tempat sujudnya. Di setiap lapis langit, Azazil dikenal dengan julukan yang berbeda. Di langit pertama, ia adalah abid, ahli ibadah. Di langit kedua, ia dijuluki Zahid, yang zuhud. Di langit ketiga, ia adalah arif yang mengenal Allah. Di langit keempat, ia disebut wali, kekasih Allah. Di langit kelima, ia adalah taqi, yang bertakwa. Di langit keenam, ia adalah khazin, penjaga. Dan di langit ketujuh, ia adalah Azazil, sang ahli sujud. Awal mula dendam dan kebencian Azazil saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, suasana di langit dipenuhi hikmah dan makna mendalam. Allah mempersiapkan manusia pertama yang akan menjadi khalifah di bumi. Tubuh Nabi Adam yang terbuat dari tanah liat sudah terbentuk, namun ruh belum ditiupkan. Di tengah kemuliaan proses penciptaan ini, ada satu makhluk yang hatinya mulai diliputi kebencian dan iri hati. Dialah Azazil. Azazil yang semula tinggal di surga, merasa bahwa makhluk baru ini akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di mata Allah. Rasa iri menyelimuti hatinya. Ia menganggap dirinya, yang diciptakan dari api, jauh lebih mulia daripada manusia yang diciptakan dari tanah liat yang rendah. Dalam kegelapan hatinya, Azazil meludahi tubuh Nabi Adam alaihissalam. Ludahnya jatuh tepat di bagian perut Nabi Adam, berharap tindakannya akan merusak ciptaan Allah sebelum ruh ditiupkan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Wahai Azazil, suara Allah menggema. Bagaimana kau berani menghina ciptaanku? Mendengar teguran itu, Azazil terdiam. Tidak ada penyesalan di hatinya, justru dendam semakin membara. Ia tak bisa menerima bahwa derajat manusia akan lebih tinggi darinya. Sebagai hukuman atas kesombongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir Azazil dari surga. Pergilah dari sini, kau tak pantas berada di tempat yang mulia ini, firman Allah dengan kemarahan yang meliputi seluruh alam. Sejak saat itu, Azazil tak lagi diakui sebagai makhluk mulia. Ia bukan lagi pemimpin malaikat, dan kehormatannya di hadapan Allah telah sirna. Namun, Azazil tidak merasa bersalah. Ia justru semakin membenci Nabi Adam alaihissalam. Dendamnya begitu dalam hingga ia bersumpah untuk menggoda keturunan Adam. Tipu daya Azazil terhadap ular dan kuda. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam, para malaikat berbaris untuk bersujud. Azazil berusaha masuk kembali ke surga, namun dihalangi oleh pintu penjaga. Ia pun mencoba masuk dari arah samping, tetapi kembali terhalang. Akhirnya, Azazil bertemu dengan seekor ular. Ular yang saat itu memiliki kaki dan tubuh yang indah, mudah dibujuk oleh Azazil.
Azazil berhasil menyembunyikan dirinya di dalam mulut ular dan masuk ke surga. Dengan tipu daya Azazil, ular pun berhasil membawa sang iblis masuk. Azazil juga mencoba membujuk kuda yang saat itu memiliki sayap. Ia menjanjikan kuda akan terbang lebih tinggi dan cepat jika mau membantunya. Namun, kuda yang mulia menolak. Ia mencium bau busuk dari Azazil dan menendangnya. Saat Azazil meludahi tubuh Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anjing dari ludah yang berhasil diselamatkan dari tubuh Nabi Adam. Dari sanalah asal-usul kesetiaan anjing kepada manusia. Anjing diciptakan sebagai makhluk yang setia, namun karena asal-usul penciptaannya dari ludah Azazil, anjing memiliki status najis dalam syariat Islam dan tidak bisa masuk surga seperti hewan lainnya. Iblis dikutuk dan janji menyesatkan manusia. Atas bantuannya kepada Azazil, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk ular. Kau akan melata di atas perutmu selamanya. Sejak saat itu, ular kehilangan kakinya dan hanya bisa merayap di tanah sebagai pengingat akan pengkhianatannya. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan bisa kepada ular sebagai tanda bahwa iblis pernah bersembunyi di tubuhnya. Meskipun Azazil memprovokasi ular dan kuda untuk memusuhi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua perbuatannya. Azazil akhirnya diusir dari surga dan kebencian terhadap iblis membara di hati para malaikat. Kisah Adam dan Hawa. Godaan di taman surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan memberinya karunia yang amat besar, hawa nafsu. Kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah menempatkan Adam dan Hawa di surga, menikmati segala nikmat. Mereka bisa memakan buah-buahan dari segala jenis, kecuali satu pohon terlarang, pohon khuldi. Pohon ini adalah ujian bagi mereka. Melihat Adam dan Hawa hidup bahagia di surga, iblis, Azazil yang telah dikutuk, dipenuhi rasa iri. Ia bersumpah akan menyesatkan Adam dan Hawa agar dikeluarkan dari surga. Iblis merayu Adam dan Hawa dengan tipu daya. Ia berpura-pura menjadi penasihat yang baik, mengatakan bahwa buah dari pohon terlarang itu akan membuat mereka hidup kekal dan menjadi malaikat. Hawa mulai tergoda, namun Adam selalu mengingatkan akan perintah Allah. Namun, godaan iblis yang terus-menerus akhirnya berhasil. Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang itu. Seketika, semua pakaian yang mereka kenakan hilang, aurat masing-masing terlihat. Mereka merasa malu dan segera bersembunyi di balik pohon ara dan pohon pisang yang berdaun lebar. Penyesalan, takut, dan malu atas perbuatan mereka melanda. Mereka telah berbuat dosa dengan melanggar perintah Allah. Mereka bersujud dan memohon ampunan, benar-benar menyesali perbuatan mereka. Adam dan Hawa turun ke bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun menerima taubat Adam dan Hawa. Namun, sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka, Allah memerintahkan mereka untuk turun ke bumi. Adam dan Hawa pun turun ke muka bumi, dan iblis juga terusir dari surga hingga hari kiamat. Di bumi, Adam dan Hawa terpisah jarak yang jauh. Nabi Adam turun di Sarandip, Sri Lanka, sementara Hawa di Jeddah. Nabi Adam merindukan istrinya, dan Hawa pun merindukan Adam. Mereka terus berjalan dan mencari, sampai akhirnya bertemu di Jabal Rahmah. Mereka pun bersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mempertemukan mereka kembali. Di tempat itu, Adam dan Hawa hidup bersama, dan di sana pula mereka tinggal di sebuah gua sebelum akhirnya membangun rumah di sana. Kisah Qabil dan Habil. Pengorbanan dan hasad Adam dan Hawa dikaruniai keturunan kembar. Adam berencana menikahkan anak-anaknya secara bersilangan, Qabil dengan kembaran Habil dan Habil dengan kembaran Qabil. Namun, Qabil menolak karena kembarannya lebih cantik. Ia ingin menikahi kembarannya sendiri. Untuk menyelesaikan masalah ini, Adam menyarankan mereka untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabil berkurban hasil panennya yang buruk, sementara Habil berkurban hewan ternak terbaiknya. Api dari langit datang sebagai tanda bahwa kurban Habil diterima Allah. Melihat kurban Habil diterima,
amarah Qabil semakin memuncak. Ia mengancam akan membunuh Habil jika berani menikah dengan kembarannya. Habil mengingatkan Qabil bahwa Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Namun, Qabil tetap gelap mata. Dengan kejam, ia membunuh adiknya sendiri. Qabil kebingungan membawa jenazah adiknya. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 2 burung gagak yang bertengkar. Salah satu gagak mati, dan gagak lainnya menggali tanah untuk menguburkannya. Melihat itu, Qabil merasa malu dan menyesal. Ia pun menguburkan jenazah Habil. Dari kisah Qabil dan Habil ini, kita akhirnya mengetahui bahwa hasad atau iri hati dapat menggelapkan mata manusia dan membawa malapetaka. Berdasarkan kisah mereka pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan firman tentang larangan untuk saling membunuh dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah, ayat 32. Sahabat Muslim, kisah tentang awal mula Raja Iblis dan Nabi Adam alaihissalam kita akhiri sampai di sini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang ada. Apakah kisah ini perlu kita lanjutkan dengan pembahasan wafatnya Nabi Adam alaihissalam dan diangkatnya Nabi Syed alaihissalam sebagai penerus risalahnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.